Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, Bapak Ferry Tirtoni. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan bab demokrasi dan partisipasi politik. Perkenalkan, saya Azizia Dini Magfiroh dan rekan saya. Saya Siti Hajar Aurahmawati. Saya Denisa Iselina Swandono. Next. Latar belakang demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Partisipasi politik menjadi elemen penting agar demokrasi berjalan sehat dan berkeadilan. Mahasiswa sebagai kaum intelektual muda memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi, mulai dari edukasi politik hingga memastikan proses pemilu beretika. Next. Rumusan masalah ada 3, yaitu yang pertama, apa pengertian demokrasi dan bentuk partisipasi politik. Yang kedua, bagaimana cara mendorong mahasiswa aktif dalam proses demokrasi. Yang ketiga, apa peran mahasiswa sebagai profesional muda dalam kampanye dan pemilu beretika. Next. Landasan teori. Yang pertama, demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik di mana rakyat memiliki peran besar dalam menentukan jalannya pemerintahan melalui mekanisme partisipasi politik. Yang kedua, partisipasi politik merupakan keterlibatan aktif warga dalam kegiatan politik, seperti memberikan suara, berdiskusi, mengawasi, dan ikut terlibat dalam pembentukan kebijakan. Yang ketiga, peran mahasiswa. Dalam politik, peran mahasiswa bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga pengkritik, pengawas, dan pendidik masyarakat. Next. Selanjutnya, di sini ada bentuk-bentuk partisipasi politik. Bentuk partisipasi politik ada 2, yaitu partisipasi konvensional. Yang pertama ada pemilu, yang kedua ada musyawarah publik, yang ketiga ada diskusi politik, dan yang keempat ada mengikuti organisasi politik. Dan untuk partisipasi non-konvensional, yaitu yang pertama aksi damai, yang kedua mengisi petisi, yang ketiga boikot, yang keempat advokasi publik. Selanjutnya, mendorong mahasiswa aktif dalam demokrasi. Pertama, meningkatkan literasi politik. Selanjutnya, terlibat dalam organisasi kampus, menjadi pemilih rasional, mengawal kebijakan publik, penggunaan sosial media secara bijak. Selanjutnya, Ada peran profesional mahasiswa dalam kampanye dan pemilu beretika. Yang pertama, menegakkan etika dan integritas politik. Yang kedua, menjadi pengawas atau relawan pemilu. Yang ketiga, mengedukasi publik dengan basis data dan logika. Yang keempat, menghindari polarisasi. Dan yang kelima, membantu kampanye yang sehat. analisis dan refleksi. Mahasiswa sebenarnya memiliki potensi besar dalam memperkuat demokrasi, terutama karena kemampuan mahasiswa yang bisa berpikir kritis. Namun, sebagai mahasiswa juga ada tantangan seperti apatisme, rendahnya literasi politik, dan juga tekanan politik. Maka, setiap mahasiswa perlu mempertanyakan kepada dirinya, apa kontribusi saya, apakah saya aktif mengawal isu publik,
atau justru masih pasif? Next. Kesimpulan dari pembahasan kami yang pertama, ada demokrasi membutuhkan partisipasi aktif dari rakyat. Yang kedua, mahasiswa adalah agen perubahan yang memiliki peran besar dalam menjaga etika politik. Yang ketiga, partisipasi mahasiswa harus diarahkan kepada kegiatan konstruktif seperti edukasi, kampanye positif, dan juga pengawasan pemilu. Dengan integritas dan profesionalisme, mahasiswa bisa menjadi kekuatan penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan, terdiri dari Budiarjo Miriam, Thailand, Soekarno, Huntington, Samuel P., KPU RI, dan Bawaslu RI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.